Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku Aga. Yo, pada kesempatan ini kita ngobrol lagi. Aku pengen jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah dikirimin ke aku via WA, via email, via DM LinkedIn, DM Instagram atau sosmed yang lain. Ini ada pertanyaan menarik ya. Jadi pertanyaannya adalah, Kak, apakah kalau aku dapat tawaran kerja lewat DM LinkedIn, aku bisa langsung ngirim-ngirim dokumen sesuai dengan yang diminta? Apakah semua tawaran lewat DM LinkedIn itu pasti asli? Kayak gitu. Nah, ada nggak teman-teman di sini yang pernah di DM di LinkedIn-nya, lalu langsung ditawarin suatu kesempatan pekerjaan? Menurut teman-teman, DM lewat LinkedIn itu apakah semuanya asli atau enggak? Yuk kita diskusi bareng. Bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin selamat datang dan salam kenal. Ini adalah tempat kita ngobrol santai aja teman-teman. Silahkan apabila teman-teman pengen belajar, bisa belajar melalui playlist aja. Biar gampang dari kategori hal-hal yang pengen teman-teman pelajarin. Dan apabila teman-teman di sini lagi nyari informasi lowongan pekerjaan, bisa cek juga di bagian community atau komunitas. Di sana aku share terkait dengan informasi lowongan pekerjaan terkini yang aku peroleh melalui teman-temanku khususnya yang ada di LinkedIn. Yuk kita langsung ngobrol aja teman-teman. Silahkan tuliskan di kolom komentar apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, atau aku boleh aja dikoreksi atau ditambah sudut pandangnya biar channelku ini bisa menjadi tempat kita untuk diskusi bareng. Aku jawab ya teman-teman ya. Seperti hanya platform-platform online yang lain kayak begitu, bahwa tidak semua informasi lowongan pekerjaan itu bisa langsung kita generalisasi bahwa ini itu asli semua lokernya kayak begitu. Jadi simpelnya adalah apakah semua DM LinkedIn yang menawarkan kesempatan kerja itu asli? Jawabanku enggak. Kenapa? Itu berdasarkan dari sharing cukup banyak teman-temanku yang ada di grup lokerku yang ada di WA. Dimana teman-teman kalau mau join tinggal kasih tahu aku aja. Nah, mereka dapat DM LinkedIn itu nggak jelas, dan itu tuh bukan loker asli, itu tawaran kerja palsu. Nah, yang jadi masalah atau tantangan di sini adalah pada saat ada tawaran kerja melalui DM LinkedIn itu sebenarnya bagus. Artinya apa? Artinya akun teman-teman itu mudah ditemukan oleh orang ya, dan orang tersebut memiliki suatu hal sebagai bahan pertimbangan, mungkin review akun LinkedIn-nya teman-teman, sehingga teman-teman di DM melalui LinkedIn untuk diberikan tawaran kesempatan kerja kayak gitu. Itu cukup umum terjadi di LinkedIn dan wajar, dan itu artinya teman-teman bagus cara main LinkedIn-nya biasanya kayak gitu. Karena HRD itu gampang untuk menemukan teman-teman di LinkedIn, gampang di review dan akhirnya tahu cara menghubungi teman-teman. Tapi masalahnya ada juga orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang melakukan hal yang serupa. Nggak tahu gimana, pokoknya DM DM LinkedIn aja, tiba-tiba langsung nawarin kesempatan kerja gini gitu yang nggak jelas. Bahkan aku udah beberapa kali menemukan kasus impersonation. Jadi ada orang pura-pura jadi orang lain, kemudian dia dengan akun palsu itu nawarin kesempatan kerja ke job seeker. Nah ini gawat nih kalau kayak begini. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk antisipasi? Nah, ini teman-teman ada beberapa tips ya untuk antisipasi. Cek gimana caranya biar pada saat kita ditawarin pekerjaan lewat DM LinkedIn, kita tuh seneng boleh, tapi tetap realistis, tetap penuh kesadaran bahwa semua hal itu tetap ada kehati-hatian di dalamnya. Yang pertama, saat ada orang yang nge-DM di LinkedIn, kita boleh fast respon, tapi nggak harus fast respon di chat tersebut, di DM tersebut. Dalam arti, kalau ada yang DM teman-teman suatu kesempatan kerja, dibaca dulu, screening dulu. Dari postingannya itu, harusnya orang tersebut nih, harusnya dia memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud secara jelas. Karena rekruter-rekruter atau user yang ingin memberikan suatu kesempatan kerja di DM LinkedIn, itu tuh hampir bisa dipastikan pasti akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya ini dari perusahaan ini, Pak. Saya melihat akun Anda, saya tertarik dengan pengalaman Anda dan ingin menawarkan suatu kesempatan untuk menjadi seorang ini. Apakah Anda berminat? Apa belum berminat? Akan saya jelaskan lebih lanjut. Kayak begitu jelas. Nah, dibaca dulu teman-teman. Karena banyak kasus yang orang itu memperkenalkan diri juga enggak, tiba-tiba langsung minta-minta ngirim CV kayak begitu, dan kita akhirnya responnya tuh ya gara-gara kaget aja langsung kirim gitu, latah aja kayak begitu gitu, jadi impulsif aja kayak begitu. Jadi kita harus tenang dulu, begitu ada orang nge-DM dibaca dulu. Nanti teman-teman akan ngerasa lucu kalau ada yang nge-DM linknya tiba-tiba kayak
ngajak ngobrol, selamat pagi, udah gitu aja. Nggak mungkin HRD kayak begitu, nggak mungkin orang ngasih tawaran kerja kayak begitu, malah aneh itu kayak orang ngajak ngobrol. Jadi intinya adalah nggak masalah teman-teman nanti di DM-nya gimana, intinya jangan pernah mengirimkan kontak atau dokumen apapun untuk ngirim lamaran kerja sebelum teman-teman memperoleh informasinya secara lengkap di LinkedIn. Begitu di DM, tanyakan dulu, perkenalkan diri dulu, dia udah belum, sampaikan maksud. Kalau udah, baru teman-teman di situ kunjungi akun LinkedIn-nya. Di review secara cepat, kayak begitu. Akun LinkedIn yang asli itu kelihatan kok dari kelengkapan isinya dan aktivitasnya. Ada orang yang ibaratnya tuh akun kayak baru banget dibikin. Terus dia tuh nggak kerja di perusahaan A, tapi nawarin kerja untuk perusahaan A. Atau kadang aktivitasnya tuh isinya tuh kayak share repost postingan yang nggak jelas gitu. Dan ini tuh siapa gitu tiba-tiba ngediam, itu cukup sering ditemukan di LinkedIn kayak begitu. Jadi begitu kita udah bisa ngelihat dari paralel ya teman-teman ya, dari DM kita kunjungi juga akunnya kayak begitu, mungkin teman-teman bisa paralel juga tanya sama orang. Bagi teman-teman yang kenal aku boleh tuh tanya ke aku yang punya kontakku ya gitu, Kak ini aku di DM kayak begini, kirimin aku screenshotnya, ini kira-kira gimana gitu. Teman-teman juga bisa minta bantuan rekannya yang lebih senior atau punya tutor mentor siapapun ya untuk identifikasi ini akunnya asli atau enggak yang ngasih tawaran DM tadi. Kayak begitu. Jadi secara komprehensif gitu, simultan sambil ngecek di sini, ngecek ini, ngecek ini. Kalau sudah teman-teman bisa pastikan kalau ini asli, maka teman-teman boleh respon saja dulu. Ingat ya, jangan buru-buru mengirimkan dokumen sebelum teman-teman memiliki pemahaman yang utuh terkait dengan yang ingin dia tawarkan. Bahkan kalau misalkan orangnya bilang bahwa apabila Anda berkenan untuk saya jelaskan, boleh minta nomor WA-nya, bilang aja di situ mohon dijelaskan di sini dulu karena kita bisa melakukannya di sini. Itu boleh, itu haknya teman-teman kok kayak begitu. Atau misalkan kayak apakah Anda tertarik untuk bekerja untuk sebagai ini misalkan gitu, sebagai admin atau sebagai sekretaris gitu. Teman-teman bisa jawab dulu bahwa saya tertarik untuk bekerja di bidang tersebut. Namun mohon informasinya untuk perusahaan apa ya? Mohon untuk dapat dikirimkan official website dan sosial medianya untuk dapat saya pelajari terlebih dahulu. Kayak gitu nggak masalah teman-teman. Jadi di sini tuh prinsip kehati-hatian ya harus teman-teman terapkan. Jangan sampai rasa senang berlebihan di DM sama orang ya, belum apa langsung seneng, itu malah jadi celah keamanan yang akhirnya nanti orang malah cuma, ini banyak case nih ya, case real teman-teman yang ada di grup lokerku. Iseng, ada orang-orang iseng pura-pura jadi recruiter, hanya pengen ngajak ngobrol, ngajak kenalan, bahas yang nggak penting, penyalahgunaan informasi dan data dan lain-lain. Nah itu gara-gara teman-teman secara dalam tanda kutip ya lengah atau seenaknya langsung ngirim ini ngirim itu kayak begitu. Langsung identifikasi dulu teman-teman. Nah kalau udah dipastikan asli, dipersilahkan kalau mau lanjut mengirimkan dokumen atau lanjut obrolan di media lain misalkan WhatsApp dan lain-lain kayak gitu. Tapi ini teman-teman harus pahami dulu ya, jangan sampai ketidakhatian teman-teman menjadi celah keamanan kayak begitu. Nah, itu adalah saran umum dari aku teman-teman. Nanti kalau pengen bahas lebih detail, silahkan untuk hubungin aku lewat sosial media aku yang teman-teman bisa temukan di channel YouTube ini. Paling sementara dari aku itu dulu ya teman-teman. Terima kasih.